Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak semuanya. Mari kita lanjutkan pelajaran kita untuk hari ini. Kita masih membahas di bab 2, yaitu struktur atom dan sistem periodik unsur. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas poin A sampai D. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas poin E sampai F, yaitu konfigurasi elektron dan diagram orbital. Kemudian yang F, bilangan kuantum dan bentuk orbital. Nah, kemudian untuk pertemuan nanti selanjutnya kita akan membahas poin G dan H. Oke, selanjutnya mari kita lanjutkan. Sebelum kita membahas ke materi, kalian harus tahu dulu bahwa pada kesempatan ini kita sudah sampai ke kompetensi dasar 3.3 untuk pengetahuannya, yaitu menjelaskan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel periodik. Ini untuk aspek pengetahuannya. Nah, untuk aspek keterampilannya yaitu KD 4.3, yaitu menentukan letak suatu unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran yaitu diantaranya yang pertama, menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan kulit dan subkulit dalam bentuk diagram orbital. Tujuan yang pertama yaitu menuliskan konfigurasi elektron baik berdasarkan kulit maupun subkulit. Kemudian yang kedua, menentukan bilangan kuantum elektron terakhir dari suatu atom. Ya. Jadi untuk pertemuan kali ini tujuan pembelajaran 1 dan 2 ini. Ya. Nah, kemudian untuk tujuan 3 sampai 5 adalah untuk pertemuan yang selanjutnya. Konfigurasi elektron. Definisi dari konfigurasi elektron adalah bagaimana elektron-elektron tersusun dalam kulit-kulit elektron ketika dia mengelilingi inti atom. Dalam konfigurasi elektron ini, kita akan membahas dua teori, yaitu teori yang pertama berdasarkan teori Bohr-Buri, dan teori yang kedua berdasarkan konfigurasi elektron dari mekanika kuantum. Selanjutnya, mari kita bahas materi yang pertama, yaitu konfigurasi elektron menurut teori atom Bohr-Buri. Penyusunan elektron menurut teori atom Bohr didasarkan pada konfigurasi elektron per kulit, yaitu jumlah elektron maksimum yang dapat mengisi setiap kulit. Dirumuskan, jumlah elektron maksimum yang mengisi tiap kulit memenuhi rumus 2n², di mana n ini adalah kulit kulit elektron. Misalkan pada kulit K, kulit pertama berarti n sama dengan 1. Maka di sini banyak elektron maksimum adalah 2 kali 1². Kemudian misalkan pada kulit L, berarti kulit yang kedua, berarti di sini 2 kali 2², kan sama dengan 8, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kemudian elektron valensi. Apa yang dimaksud dengan elektron valensi? Elektron valensi adalah elektron yang terdapat pada kulit terluar pada konfigurasi elektron. Nah, kemudian dari kulit terluar atau elektron valensi inilah nanti yang akan memberikan suatu identitas atom-atom tersebut, termasuk kelompok atau golongan-golongan yang mana. Aturan penulisannya yaitu untuk kulit K, untuk kulit K ini isinya tadi kan 2 kali 1² atau 2, atau 2. Jika elektronnya tersedia 2 atau lebih dari 2, maka kulit K ini terisi 2. Terisi 2. Tapi kalau
di elektronnya itu hanya ada satu, misalkan pada atom H, maka kulit K ini ya hanya terisi satu elektron, ya, hanya terisi satu elektron. Itu untuk kulit K. Kemudian untuk kulit L, kalau elektron yang tersedia itu 8 atau lebih dari 8, maka kulit L ini maksimal diisi 8, ya kan, diisi 8. Tapi kalau kurang dari 8, ya berarti masukkan saja di kulit L, ya, masukkan saja di kulit L. Jadi kalau lebih atau sama dengan 8, 8, tapi kalau kurang dari 8, masukkan saja, berarti kulit terakhir ini yang terisi di kulit L. Kemudian kulit M, ya, kulit M, dimana kulit M tadi rumusnya adalah 2 kali 3 kuadrat 18, yaitu kulit M akan terisi 18, ya, jika elektron yang tersedia lebih dari 18, ya. Jadi kalau elektron lebih dari 18, di kulit M terisi 18. Tetapi jika elektron yang tersedia adalah antara 8 sampai 18, maka kulit M ini hanya diisi 8. Ya, jadi kalau elektron yang tersedia itu antara 8 sampai 18, kulit M ini diisi 8, ya. Nah, kemudian kalau elektron yang tersedia hanya kurang dari 8, langsung aja masukkan ke M, ya, langsung aja masukkan ke M. Ini untuk kulit M. Kemudian selanjutnya untuk kulit N, ya. Untuk kulit N tadi rumusnya adalah 2 kali 4 kuadrat, yaitu maksimal dia itu 32, maksimal 32. Kulit N boleh diisi 32 jika elektron yang tersedia lebih dari 32, ya kan, jika lebih dari 32. Nah, kemudian bagaimana kalau kurang dari 32, ya kan? Kalau kurang dari 32, yaitu antara 18 sampai 32, ini boleh ini bahasanya adalah lebih dari 18 dan kurang dari 32, maka di kulit N ini diisi 18, ya, diisi 18. Tapi kalau elektronnya yang tersedia adalah antara 8 sampai 18, kulit N ini hanya diisi 8 saja, ya, kulit N ini hanya diisi 8 saja. Nah, kemudian kalau elektron yang tersedia itu kurang dari 8, berarti langsung masukkan di kulit N, ya. Ini untuk perinciannya hanya sampai kulit N saja, karena setelah kulit N ini otomatis dia akan lebih kecil atau lebih sedikit, ya kan, lebih sedikit, karena untuk sementara ini atom yang ditemukan baik itu secara alami maupun buatan itu sekitar 118, ya kan, sehingga kalau untuk mendistribusikan 118 elektron itu yang maksimal nanti adalah di kulit N, ya, maksimal di kulit N. Sebagai contoh adalah unsur golongan 8A, yaitu gas mulia. Di sini kalian perhatikan bahwa untuk gas mulia terdiri dari helium sampai dengan radon. Ini unsurnya. Kemudian nomor atomnya ini adalah 2 sampai 86. Nah, kita lihat di sini konfigurasi elektronnya dari KLMNOP seperti ini. Kita lihat kulit K di sini 2. Kenapa ini hanya 2? Ya karena dia hanya 2. Begitu juga untuk Ne yang umumnya 10, dia 8, dan seterusnya. Kita lihat di sini. Nah, kemudian yang juga perlu diperhatikan tadi yang namanya elektron valensi. Ini kita lihat ini elektron yang terakhir ini adalah elektron valensi. Jadi golongan 8A atau gas mulia selain helium, dia mempunyai elektron valensi sebanyak 8. Contoh, misalkan kita menentukan konfigurasi elektron dan elektron valensi dari unsur
12 Mg dan 36 klepton. Di sini kita lihat bahwa Mg dengan nomor atom 12 konfigurasinya adalah 282. Elektron valensi terakhir terisi 2, maka inilah yang dinamakan dengan elektron valensi. Kemudian untuk kripton ya dengan nomor atom 36, di sini konfigurasinya adalah 28, 18 dan 8, dan terakhir adalah 8 elektron. Inilah yang dinamakan dengan elektron valensi. Jadi elektron valensi untuk Mg adalah 2 dan untuk elektron valensi kripton adalah 8. Selanjutnya kita bahas konfigurasi elektron menurut teori mekanika kuantum. Jadi tadi menurut teori Bohr, elektron itu mengisi pada kulit elektron. Nah, kemudian kalau mekanika kuantum, di dalam kulit elektron itu masih terbagi lagi menjadi sub kulit elektron. Sub kulit elektron itu ada yang dinamakan sub kulit S. Kemudian ada sub kulit P, ada sub kulit D, dan ada sub kulit F. Kemudian di dalam sub kulit itu ada orbital. Di dalam orbital inilah elektron mengisi. Untuk subkulit S mempunyai 1 orbital. Untuk kulit P mempunyai 3 orbital. Sehingga untuk S itu karena hanya mempunyai 1 orbital, dia maksimal hanya bisa terisi 2 elektron. Untuk kulit P dia mempunyai 3 orbital. Dia bisa mengisi maksimal 6 elektron. Nah, kemudian untuk subkulit D mempunyai 5 orbital. Dia bisa mengisi maksimal adalah 2 kali 5 atau 10. Sedangkan untuk kulit F itu ada 7 orbital, di mana tiap orbital isinya 2, berarti maksimal kulit F itu akan terisi 14 elektron. Nah, kemudian dalam pengisian elektron pada tiap-tiap kulit yang terbagi dalam sub kulit itu mengikuti aturan-aturan, yaitu ada 3 aturan utama, yaitu aturan Aufbau, aturan Hahn, aturan atau asas larangan Pauli. Inilah yang menjadi acuan konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Konfigurasi elektron menurut teori kuantum. Penyusunan elektron menurut teori mekanika kuantum didasarkan pada konfigurasi elektron per subkulit, ya kan? Per subkulit. Penulisan konfigurasi elektronnya didasarkan pada aturan Aufbau. Aturan Aufbau itu seperti apa? Sebelumnya mari kita lihat dulu. Jadi tiap-tiap kulit terdiri dari sub kulit. Jadi kulit K itu hanya ada sub kulit S. Kemudian untuk kulit L di sana sudah ada S dan P. Kemudian untuk kulit M ada S, P dan D. Kemudian untuk kulit selanjutnya N itu ada kulit S, P, D dan F. Kemudian untuk kulit selanjutnya, kulit yang kelima, ini ada subkulit S, P, D dan F. Nah, kulit yang keenam ini F sudah tidak terisi lagi karena memang elektron itu sudah terdistribusi ini banyak, ya kan? Sehingga elektron ini semakin menyusut karena artinya elektron-elektronnya tinggal beberapa saja dan nanti akan terisi kalau kulit elektron yang ke-6 mereka hanya sampai D, kemudian ke-7 sampai P, dan ke-8 pun hanya sampai S. Nah, kemudian menurut Aufbau seperti apa pengisiannya? Pengisiannya adalah mengikuti alur seperti ini, ya kan? Ini adalah aturan Aufbau. Jadi pengisian elektron dimulai dari tingkat energi yang terendah, kemudian mengisi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Sehingga di sini mengikuti alur ini paling rendah adalah 1S, dan kemudian 2S, baru 2P, 3P, dan seterusnya. Mengikuti alur ini. Ini adalah aturan-aturan yang dibuat untuk pengisian elektron. Sehingga di sini agak ada perbedaan antara teori mekanika kuantum dengan Bohr tadi. Kalau Bohr pokoknya itu elektron itu tersusun langsung tiap kulit saja. Kulit
K, L, M, N. Kemudian kalau sisa keluarnya dan sebagainya. Tapi kalau untuk AO tidak demikian. Bisa jadi, ya kan? Bisa jadi walaupun dia dalam satu kulit, bisa jadi dia terlewati, ya kan? Karena kemungkinannya adalah tingkat energinya lebih tinggi, sehingga yang diisi adalah tingkat energi yang lebih rendah dulu. Nah, kemudian untuk menggambarkan subkulit, ya, misalkan di sini ada 4P6, ya, 4P6, di mana 4P6 ini artinya adalah bahwa 4 ini adalah dia menyatakan ada di kulit mana, ya, ada kulit yang mana, apakah kulit ke-1, apakah kedua, apakah ketiga. Karena ini 4 berarti kulit yang keempat, berarti K, L, M, N, berarti dia di kulit di N, ya, N. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang P. P di sini menyatakan dia subkulit P, ya, subkulit P. Kemudian selanjutnya angka 6. Angka 6 ini adalah banyaknya elektron, ya, banyaknya elektron. Subkulit P itu ada 3 orbital dan dia bisa terisi maksimal 6 elektron, ya. Nah, dalam hal ini 4P6 ini dalam tabel ini adalah ini adalah 4P6 ini, 4P6 untuk pengisian elektron yang lebih stabil sesuai dengan aturan AO yang sudah dibuat. Nah, ini aturan AO tadi, ya, aturan AO tadi. Jadi pengisiannya urutannya seperti itu. Ini bisa juga kita lihat alur seperti ini, ya. Ya, ini alurnya, ya, dari kulit ke-1 sampai kulit ke-8 seperti ini. Ya, seperti ini alurnya. Urutannya. Nah, ini kalau kita tuliskan ya seperti ini. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, ya kan? 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S. Ini urutan ini berdasarkan tingkat energi dari yang rendah ke yang tinggi, seperti ini. Jadi nanti kalian mengkonfigurasikan seperti ini, ya kan? Itu. Wah, lah ini berarti perlu dihafal juga ini, perlu dihafal. Nah, kalau menghafal ini ada beberapa cara, ya, ada beberapa cara. Kalau cara saya itu silakan, nanti anak-anak mau cara apa silakan. Adalah pengulangan ini, kalau kita lihat pengulangan dari sini, yaitu SS, PSPS, DPS, DPS, FDPS, FDPS, pengulangan, ya kan. Jadi nanti mengisinya seperti ini, anak-anak. Mengisinya urutan berdasarkan tingkat energi. Jadi memang agak ada penyimpangan dari Bohr. Kalau Bohr tadi kan pokoknya sebanyak elektron terdistribusi di kulit-kulit tersebut. Tapi kalau di mekanika kuantum atau teori modern itu ternyata tidak demikian. Jadi boleh jadi kulit itu subkulit itu terlewati kalau memang dia tingkat energinya lebih rendah, ya kan itu. Sehingga akan mengisi, saya ambil contoh misalkan kenapa setelah 3P tidak 3D 4S dulu, ya, karena tingkat energi 4S ini lebih rendah daripada 3D, maka 4S dulu terisi baru 3D, ya kan itu. Jadi ini seperti itu, yang dimaksud AO seperti itu. Jadi pengisian elektron pada subkulit itu yaitu berdasarkan tingkat energinya dari yang kecil ke yang rendah. Alurnya seperti ini kalau kita buat seperti ini, ya kan? Silakan nanti dihafal, ya, diingat. Ya, tadi kalau kalian mengikuti pola saya adalah pola pengulangan, ya, ya, yaitu SS, PSPS, DPS, DPS, FDPS, FDPS. Ini sampai kulit yang terakhir yang 8S. Anak-anak boleh cara sendiri, silahkan saja. Oke, itu cara pengisian elektron menurut aturan AO di mekanika kuantum itu atau modern ini. Nah, kemudian ada aturan yang
selanjutnya ya, tadi di mekanika kuantum itu ada 3 aturan. Yang pertama adalah aturan Aufbau, yang kemudian adalah aturan Hahn, dan nanti adalah larangan Pauli. Apa aturan Hahn ini ya, atau lebih dikenal dengan kaidah Hahn, yaitu elektron-elektron yang berada di suatu orbital ya, akan menempati orbital yang kosong dengan arah rotasi sejajar, ya kan? Setelah itu, elektron-elektron lainnya menempati orbital tersebut dengan arah rotasi yang berlawanan. Artinya begini, ketika kita mengisikan elektron-elektron dalam satu orbital, misalkan pada subkulit P, itu kita mengisinya sejajar dulu. Jadi tidak boleh sembarangan, jadi sejajar dulu ya. Misalkan ini kulit P yang mempunyai 2 elektron, pengisiannya adalah seperti ini. Ini orbital pertama, orbital kedua, orbital ketiga, ya kan? Itu di sini orbital ketiganya kosong. Ketika kulit P ini ada 3 elektron, pengisiannya adalah ini orbital pertama, ini kurang kotak aja ini, orbital pertama, ini orbital kedua, ini orbital ketiga. Jadi semuanya sejajar dulu, terisi satu-satu dulu, ya gitu. Nah, ketika ada 4 elektron, pengisiannya adalah untuk orbital pertama menghadap ke atas, orbital kedua menghadap ke atas, orbital ketiga menghadap ke atas. Nah, masih 1 elektron lagi, dia akan mengisi lagi ke orbital pertama, tapi dia menghadap ke bawah. Atau dengan kata lain, spin yang berlawanan, ya kan? Spin yang berlawanan. Ini nanti untuk aturan yang terakhir, kalau yang menghadap atas ini adalah spinnya positif, kalau yang menghadap bawah ini adalah spinnya negatif, yaitu. Terus kemudian kalau misalkan subkulit P itu mempunyai 5 elektron, pengisiannya adalah orbital pertama terisi menghadap ke atas, orbital kedua mengisi menghadap ke atas, orbital ketiga menghadap ke atas. Nah, kemudian masih 2 elektron ini akan mengisi kulit orbital pertama tapi menghadap ke bawah, kemudian akan mengisi di orbital yang kedua juga menghadap ke bawah. Ini adalah kaidah Hahn. Cara pengisiannya seperti itu. Jadi diisi dulu menghadap ke atas, baru kalau sisa nanti baru ke bawah gitu. Nah, kemudian ini adalah contoh yang salah ya, contoh yang salah. Jadi misalkan kulit P mempunyai 2 elektron, pengisiannya langsung aja menghadap atas ke bawah, ini salah. Salah. Yang benar adalah ke bawah, ke atas, kemudian ke atas lagi. Kemudian kalau misalkan ini ada 4 elektron, pengisiannya langsung hanya ada di 2 orbital, orbital pertama dan kedua, di mana orbital pertama atas ke bawah, orbital kedua juga atas ke bawah, ini juga salah. Yang benar adalah kalau 4 ya seperti ini, ke atas, ke atas, ke atas, sisanya adalah ke bawah. Ini adalah aturan Hahn ya, aturan Hahn. Jadi nanti dalam mengisi elektron di orbital itu seperti itu. Tadi apa itu tujuan pembelajaran seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang dinamakan dengan asal larangan Pauli. Asal larangan Pauli. Asal larangan Pauli ini apa bunyinya? Yaitu tidak ada 2 buah elektron dalam orbital yang sama memiliki keempat bilangan kuantum yang sama, ya kan? Nah, bilangan kuantum itu apa? Nanti kita bahas lebih lanjut, ya kan? Nah, paling tidak bilangan kuantum spin harus berlawanan. Jadi tadi kalau yang satu spinnya ke atas, yang keduanya spinnya ke bawah. Jadi
positif, yang ke bawah itu speednya negatif. Begitu. Selanjutnya, ini diagram orbital. Ini dari 3 aturan tadi, yaitu Aubau, kemudian aturan Hahn dan larangan Pauli. Jadi langkah penyusunan diagram orbital, ya, diagram orbital. Tuliskan konfigurasi elektron berdasarkan aturan Aubau. Ya, tadi urutannya. Silakan nanti anak-anak diingat lagi. Kalau saya tadi kan pengulangan. SS, PS, DPS, FDPS, sehingga tinggal ngikutin nomornya saja, kulit yang keberapa dan seterusnya, ya kan itu. Nah, kemudian setelah itu buat analogi sesuai jenis orbital yang terakhir, ya kan. Jadi misalkan ini suatu kulit elektron, ada subkulit S, ada subkulit P, ada subkulit D, dan subkulit F. Tadi sudah saya jelaskan bahwa subkulit S itu ada 1 orbital, dan tiap orbital itu maksimal 2 elektron. Jadi orbital S itu seperti ini. Ini isinya maksimal 2 elektron. Boleh nggak 1? Nah, kalau hanya tinggal 1 ya 1. Misalnya hidrogen itu 1, berarti ini 1 doang gitu. Nah, kulit P itu ada 3 orbital. Tiap orbital maksimal 2. Sehingga P ini ya maksimal 2 kali 3, ada 6 elektron, ya kan. Ini maksimal. Boleh nggak lebih? Nggak boleh, nggak muat. Boleh nggak kurang? Nah, kalau memang tinggal kurang ya boleh, ya kan itu. Itu. Kemudian untuk kulit D, ya, untuk kulit D itu ada 5 orbital, ya, 5 orbital. Jadi 5 kali 2 10 elektron maksimal, ya kan. Boleh kurang, tidak boleh lebih. Kemudian untuk subkulit F, ya, subkulit F itu ada 7 orbital, ya, 7 orbital. 7 kali 2 14, maksimal 14, ya kan. Boleh kurang, tidak boleh lebih, ya kan. Aturan ini yang kita pakai, sehingga kalau aturan-aturan ini kita pakai, maka nanti pengisian konfigurasi itu akan sesuai, ya kan itu. Kemudian ini yang ketiga, isi kotak orbital dengan elektron-elektron pada orbital terakhir yang dinyatakan dengan tanda panah ke atas atau ke bawah, yaitu tadi asas larangan Pauli, ya kan. Kemudian ya, sebelumnya aturan Hahn dulu, isi dulu menghadap ke atas semuanya, ya. Ini dalam satu orbital, anak-anak, dalam satu subkulit, ya kan. Jadi subkulit dulu selesaikan, baru pindah ke subkulit selanjutnya. Jadi jangan elektron dibagi ke orbital semuanya, enggak, jangan. Ini misalkan S dulu selesaikan dulu, kemudian baru P selesai baru D, ya kan. D selesai baru M, ya kan. S dulu, kalau masih ada ke P dulu, kalau masih ada ke D, kalau nggak ada ya sudah habis di sini. D, kalau masih ada ke F, kalau nggak ada ya sudah berarti habis di D, ya kan. Kemudian F dulu dihabiskan, kalau masih ada berarti nanti akan membentuk kulit baru atau subkulit baru, ya kan. Begitu terus pengisiannya, yaitu. Nah, kemudian tadi untuk aturan Hahn tadi,
yaitu pengisiannya itu dalam satu orbital itu harus sama dulu menghadapnya atau spinnya, ya kan, baru selanjutnya itu spinnya berlawanan, ya kan. Itu kemudian untuk larangan Pauli tadi, yaitu terutama untuk arah yang ke atas dan ke bawah, itu paling tidak elektron dalam satu orbital itu yang berbeda adalah bilangan spinnya, yaitu yang satu ke atas positif, yang kedua ke bawah negatif. Nanti yang ke atas itu adalah min plus setengah, yang kedua ini adalah min setengah, karena bilangan spin ini nilainya adalah plus setengah dan min setengah. Oke. Selanjutnya adalah elektron valensi. Untuk menentukan elektron valensi, ketika kita menggunakan konfigurasi aturan Bohr, kita hanya bisa menentukan elektron valensi untuk atom-atom golongan utama atau golongan A, yaitu antara 1 sampai dengan 8. Sementara untuk golongan transisi kita tidak bisa, karena untuk golongan transisi ini penentuan elektron valensinya dia tidak hanya 8, tapi dia lebih dari 8. Dimana untuk transisi golongan B itu nanti mempunyai rumusan, ya, elektron valensinya adalah N-1D NS. Sementara kalau untuk golongan F adalah N-1F NS. Nah, ini ada sedikit penyempurnaan, ya, dari Bohr ke mekanika kuantum. Jadi dengan konfigurasi elektron menggunakan teori mekanika kuantum, maka baik untuk golongan utama maupun golongan transisi semuanya bisa diselesaikan. Sebagai contoh, misalkan ini kebetulan kita mengambil contohnya ya, kalsium itu golongan A, ya, golongan A, dimana bagaimana untuk menentukan elektron valensinya kita konfigurasikan dulu, ya, menurut mekanika kuantum seperti ini. Ca itu mempunyai nomor atom 20, jadi konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 dan 4s2. Jadi di sini kulit terakhirnya adalah 4s. Menurut Bohr berarti ini elektron terakhirnya adalah 4s. Nah, kemudian kalau menurut mekanika kuantum ini adalah atom-atom yang termasuk blok S, ya. Blok S itu isinya hanya S1 dan S2, golongan 1A dan 2A. Nah, kemudian baik Bohr maupun mekanika kuantum ini bisa kita tentukan bahwa kalsium ini dia mempunyai elektron valensi di kulit keempat, ya, sebanyak 2, sehingga kalsium ini termasuk atom yang bervalensi 2. Selanjutnya adalah penyingkatan penulisan konfigurasi elektron. Untuk menghindari penulisan yang panjang, konfigurasi elektron bisa kita tuliskan singkatannya, yaitu dengan jalan mencari atau melihat konfigurasi elektron unsur gas mulia sebelumnya. Sebagai contoh, misalkan aluminium itu mempunyai nomor atom 13, maka konfigurasinya adalah seperti ini. Nah, kemudian ini panjang. Untuk menyingkat konfigurasi ini, kita melihat unsur gas mulia sebelum Al itu apa. Ternyata dia adalah Ne, 10 Ne. Ne ini 10. Sehingga yang 10 menggunakan konfigurasi Ne, kekurangannya 3S2, 2P1. Nah, ini namanya penyingkatan, ya. Yaitu tadi, untuk penyingkatan kita menggunakan konfigurasi unsur gas mulia sebelumnya. Selanjutnya adalah penulisan konfigurasi elektron untuk ion. Sebagai contoh, misalkan di sini kalsium itu nomor atomnya 20.
Nah, ketika dia bermuatan positif 2, berarti dia melepaskan 2 elektron. Ketika dia melepaskan 2 elektron, elektronnya tinggal 18, maka konfigurasinya yang tadinya adalah akan berakhir pada 4s2, tapi karena yang 2 lepas, maka dia berakhir pada 3p6, ya kan. Ini untuk ion ya, jadi sesuai dengan banyaknya elektron. Kemudian adalah orbital penuh dan setengah penuh. Di sini kita lihat misalkan untuk atom fosfor ya, untuk atom fosfor ini kulit terakhir yaitu kulit 3, kulit yang ketiga, isinya adalah 3s dan 3p, di mana 3s sebanyak 2 dan 3p sebanyak 3. Maka ini konfigurasi di kulit terakhir seperti ini. Ini berarti dia adalah termasuk unsur-unsur atau atom yang mempunyai konfigurasi setengah penuh, yaitu untuk S-nya ini kebetulan penuh, tapi untuk P-nya semua orbital terisi, tapi baru setengah atau setengah penuh. Nah, kemudian kita ambil contoh yang lain, misalkan untuk belerang ya, belerang dengan nomor atom 16, dia konfigurasi terakhirnya adalah 3s2 dan 3p4. Nah, di sini dia tidak memenuhi setengah penuh maupun penuh, karena kebetulan di sini untuk yang P ya, yang P ada orbital yang penuh, tapi ada juga orbital yang tidak penuh, maka dia termasuk tidak penuh dan tidak setengah penuh. Kemudian yang lain adalah misalkan kita ambil argon. Argon itu dengan nomor atom 18, konfigurasi di kulit terakhir adalah 3s2 dan 3p6, dan ini termasuk konfigurasi elektron yang penuh. Itu selanjutnya adalah tadi sudah kita singgung ketika larangan Pauli, bahwa larangan Pauli menyatakan tidak ada atom yang mempunyai elektron dalam satu orbital mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Lah, bilangan kuantum itu apa sih? Ya kan? Inilah bilangan kuantum, yaitu bilangan yang menggambarkan kedudukan suatu elektron dalam model atom mekanika kuantum. Ya kan itu. Jadi nanti atom itu elektronnya itu mempunyai alamat. Nah, alamat elektron itu dinamakan bilangan kuantum. Jadi elektronnya ada di bilangan kuantum yang mana? Nah, bilangan kuantum itu ada 4. Ya, ada 4. Bilangan kuantum yang pertama adalah bilangan kuantum utama atau N. Bilangan kuantum utama ini menyatakan nomor kulit yang ditempati elektron, yaitu KLMNOPQ tadi, kulit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan sebagainya. Ini disebut dengan bilangan kuantum utama. Jadi kalau elektron yang berada di kulit pertama ya berarti N-nya 1. Elektron yang berada di kulit kedua ya berarti N-nya 2 dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Selanjutnya adalah bilangan kuantum azimut. Ya, azimut ini dilambangkan dengan L. Dengan L. Bilangan kuantum azimut ini menyatakan subkulit. Ya, subkulit. Subkulit tadi ada subkulit S, subkulit P, subkulit D, subkulit F. Ya kan? Jadi bilangan kuantum azimut itu menyatakan subkulit, lambangnya L kecil, ya L. Nah, untuk nilai L, ya, nilai L untuk subkulit S itu nilainya 0. Ya. 0. Untuk subkulit P itu 1. Untuk subkulit D itu 2. Untuk subkulit F itu 3. Ya, 3. Ini yang perlu diingat. Subkulit S L-nya 0, P L-nya 1, D L-nya 2, dan F L-nya 3.
ya. Jadi bilangan asimut atau L menyatakan dia ada di subkulit apa. Apa subkulit S? Kalau di subkulit S berarti L-nya 0. Apa di kulit P berarti dia L-nya 1. Apa di kulit D berarti dia L-nya 2. Atau di kulit F berarti L-nya dia 3. Ya, itu bilangan kuantum yang kedua. Kemudian bilangan kuantum yang ketiga. Bilangan kuantum yang ketiga ini dinamakan bilangan kuantum magnetik, ya kan? Ya, bilangan kuantum magnetik. Tadi kan urutannya kulit elektron, kemudian subkulit, kemudian orbital. Ya, orbital. Nah, bilangan kuantum magnetik ini menyatakan yaitu orbital yang ditempati oleh elektron, ya. Orbital yang ditempati oleh elektron. Di mana untuk orbital-orbital pada subkulit, ya, subkulit. Kalau subkulit S itu orbitalnya 0. Berarti nanti kalau elektron itu menempati subkulit, berarti dia mempunyai bilangan magnetik 0, ya kan? Untuk subkulit B itu ada 3 orbital, yaitu orbital -1, 0 dan +1, ya kan? Kan tadi P maksimal kan ada 6 elektron, ya, 6 elektron. Jadi 1 2 3 kali 2 6 elektron, ya. Kemudian untuk subkulit D, ya, subkulit D ini mempunyai bilangan magnetik antara -2, -1, 0, +1 dan +2. Jadi dia ada di bilangan magnetik yang mana elektron itu, ya. Jadi kalau kita gambarkan di sini ada 5 kotak. Kotak pertama adalah -2, kotak kedua adalah -1, kotak ketiga adalah 0, kotak yang keempat adalah 1 atau +1, dan kotak yang kelima adalah +2. Jadi bilangan magnetik untuk subkulit D itu ada 5, yaitu -2, -1, 0, +1 dan +2. Kemudian untuk bilangan magnetik untuk subkulit F itu ada 7, yaitu -3, -2, -1, 0, +1, +2 dan +3. Ini bilangan kuantum yang ketiga, yaitu bilangan kuantum magnetik. Yang terakhir adalah bilangan kuantum spin, lambangnya S, ya, lambangnya S. Bilangan kuantum spin ini menyatakan arah rotasi elektron. Di mana harga S ini adalah untuk yang menghadap ke atas itu +0, untuk yang menghadap ke bawah itu -0,5. Nah, nanti ya, keempat bilangan kuantum inilah yang merupakan suatu alamat suatu elektron. Jadi elektron itu alamatnya ada di mana. Jadi nanti kalian menyebutkan N-nya ada berapa, ya kan? Kalau N-nya 1 berarti dia di kulit pertama. Kemudian bilangan azimutnya dia ada di subkulit apa. Kalau di 0 berarti dia di subkulit S. Kemudian nanti yang ketiga, dia ada di orbital yang mana, karena tiap-tiap subkulit itu mempunyai orbital, ya, orbital. Jadi untuk S orbitalnya 0 hanya 1, ya kan, jadi bilangan magnetiknya 0. Kemudian untuk P itu ada 3, D ada 5, dan F ada 7. Nah, kemudian yang terakhir nanti elektron itu arah rotasinya kemana, ya. Kalau menghadap ke atas berarti +0, kalau menghadap ke bawah berarti -0. Itu mengenai bilangan kuantum. Ini contoh soal, ya, contoh soal. Tuliskan bilangan kuantum dari 29 JU. Kalau ada pertanyaan seperti ini, anak-anak, biasanya yang dimaksudkan adalah
alamat elektron yang terakhir yang dimiliki oleh Cu. Walaupun semua elektron ada alamatnya, ya kan? Ada alamatnya. Jadi di sini Cu itu kalau kita konfigurasikan panjang seperti ini, ya kan? Seperti ini. Nah, di sini langsung kita ambil yang kulit terakhir saja, ya. Kulit yang terakhir saja, yaitu kulit di kulit elektron 4s. Nah, di sini seperti ini. Tadi elektron yang mengisi pada orbital itu cenderungnya penuh dan setengah penuh. Perhatikan, yang ini adalah 4s2 3d9. Elektron Cu ini akan cenderung ya seperti ini. Jadi ini setengah penuh dan ini penuh. Ini dia akan lebih stabil, sehingga nanti dalam penghitungan kalau untuk Cu kita konfigurasikan yang terakhir adalah seperti ini, yaitu 4s1 dan 3d10. Lah, alamat yang ditanyakan kalau seperti ini adalah ini, maksudnya anak-anak, elektron yang ini. Elektron ini alamatnya apa, di mana ini? N-nya ada berapa, kemudian L-nya berapa, M-nya berapa, S-nya berapa, ya kan? Untuk N kita lihat ini N, ya. Untuk L kita lihat ini D, ini adalah L, ya, D. Nah, kemudian untuk M kita lihat ini adalah dia ada di orbital yang mana ini. Ini adalah untuk apa? Untuk orbitalnya atau magnetiknya. Dan untuk spin adalah arahnya. Sehingga dengan demikian elektron yang terakhir ini dia adalah N-nya 3, ya, L-nya 2 karena dia berada di kulit D. Kulit D tadi kan L sama dengan 2. Kemudian bilangan magnetiknya adalah 2 karena dia ada di orbital ini, orbital terakhir, ya. Kemudian spinnya adalah setengah karena dia menghadap ke bawah. Itu cara menentukan alamat suatu elektron. Dengan contoh yang sama, kalian bisa menghitung ini, silakan. Nanti dihitung seperti apa ini. Oke, anak-anak agak lewat sedikit, ya, biarkan aja. Oke, selanjutnya adalah mengenai bentuk orbital. Jadi setelah kita mengetahui masing-masing subkulit SP, DF, kemudian kita juga mengetahui bilangan kuantumnya, maka orbital tersebut kira-kira bentuknya seperti ini, ya. Ini adalah untuk orbital S seperti ini. Untuk orbital P ini ada 3, ya, PX, PY, PZ, ya kan, seperti ini. Kemudian untuk orbital D kan tadi ada 5 orbital tadi. Ada 5 orbital. Ini adalah tadi ini -2, -1, ini adalah 0, ini adalah +1, dan ini adalah +2. Begitu juga untuk orbital F kira-kira seperti ini. Nah, ini memang pemahamannya mungkin kalian belum begitu dibutuhkan, ya, tapi nanti suatu saat, ya, nanti akan dibutuhkan. Dan untuk lebih jelasnya, yang jelas bahwa memang nanti ada beberapa yang harus diingat. Jadi misalkan untuk orbital P, itu untuk PX yang mana? Kemudian untuk orbital D, itu untuk orbital yang bilangan magnetnya 0 yang mana? Biasanya yang ditanyakan adalah seperti itu. Bentuk orbital ditentukan oleh bilangan kuantum asimut L. Orbital S memiliki bilangan kuantum asimut L sama dengan 0, maka M sama dengan 0. Oleh karena hanya ada satu nilai M, maka orbital S ini hanya memiliki satu orientasi dalam ruang. Orbital S merupakan bola simetris di sekeliling inti atom. Arti dari orbital S adalah permukaan bola menyatakan peluang terbesar ditemukannya elektron. Hal ini bukan berarti elektron pasti berada di permukaan bola, tetapi kemungkinan besar elektron ditemukan memang di permukaan tersebut.
Orbital P memiliki bilangan kuantum azimut L91, maka M adalah -1, 0, plus 1. Oleh karena itu, orbital P ini memiliki 3 orientasi. Orbital P berbentuk seperti 2 balon lonjong. Ketiga bentuk orbital P ini memiliki bentuk yang sama, hanya saja posisinya berbeda pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Orbital ini bernama Px, Py, dan Pz. Arti dari orbital P ini adalah peluang terbesar elektron ditemukan adalah di sekitar sumbu X, Y, dan Z. Kemungkinan elektron ditemukan pada ruang antar sumbu XY, YZ, dan XZ adalah kecil. Orbital D memiliki bilangan kuantum azimut L sama dengan 2, maka M, -2, -1, 0, plus 1, dan plus 2. Akibatnya, orbital D ini memiliki 5 macam orientasi, yaitu dxy, dyz, dxz, dx kuadrat minus y kuadrat, dan dz kuadrat. 4 orbital pertama, dxy, dyz, dxz, dan dx kuadrat minus y kuadrat, memiliki bentuk yang sama, tetapi posisi ruangnya berbeda. Orbital xy berada pada ruang antara sumbu x dan sumbu y, dan sama halnya dengan orbital yz dan xy. Orbital x kuadrat minus y kuadrat memiliki orientasi pada sumbu x dan sumbu y. Orbital z kuadrat adalah orbital yang berbeda sendiri bentuknya, seperti 2 balon lonjong yang dikelilingi sebuah donat. Makna dari orbital D sama seperti orbital-orbital yang sebelumnya adalah posisi kemungkinan terbesar ditemukannya elektron. Bentuk-bentuk orbital F dan yang lebih tinggi bisa dihitung secara matematis tetapi sulit untuk divisualisasikan. Ada pertanyaan? Langsung email aja ke smarterindo@yahoo.com atau bisa ke Facebook atau ASFM. Oke anak-anak, itu aja dari pembahasan materi ini.